Di media sosial pernah ada video yang viral. Ada adegan dialog antara Panglima TNI dengan seorang taruna Akademi Militer. Intinya diketahui bahwa sang taruna datang dari keluarga prasejahtera, keluarga miskin. Nah, ini menarik karena selama ini ada citra bahwa untuk masuk ke Akademi Militer membutuhkan biaya yang besar, sehingga anak-anak miskin tidak punya tempat di sana. Faktanya tidak seperti itu. Karena apa? Karena hari ini saya menghadirkan 3 anak muda yang datang dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, yang ternyata sukses merintis karir di Tentara Nasional Indonesia. Tamu yang pertama, mari kita sambut Imam Bukhori. Mas Imam, ya. Apa kabar? Baik, selamat malam. Wah, ini komandan, jadi kita harus bilang, siap komandan. Komando. Siap. Wah, enaknya gitu. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Mas Imam, jadi umur Anda sekarang berapa ini? 34 tahun. Mayor. Mayor. Kalau lihat seragamnya TNI AD, tapi betul. Anda ditugaskan di mana sekarang? Grup 1 Kopassus. Tugasnya apa di situ? Menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion 12 Grup 1 Kopassus. Anda lulusan Akademi Militer? Betul. Oke, lulusan tahun Akademi berapa? Militer. Saya lulus Akmil tahun 2006. Dengar-dengar dapat Adi Makayasa? Alhamdulillah. Siap. Artinya lulusan yang terbaik ini. Siap. Boleh tahu Anda ini berapa bersaudara ya? Saya 3 bersaudara. Anda nomor? Saya nomor 2. Nah, tapi ngomong pekerjaan orang tua dulu apa ya? Bapak saya tukang becak, Mas Andi. Di mana itu? Di Malang. Berapa lama jadi tukang becak? Mulai saya lahir sampai saat ini, Mas Andi. Saat ini? Ya, tapi sudah berkurang membantu ibu di warung. Anda nggak malu ngomong seperti ini depan kami semua ini? Saya tidak malu, malah itu menjadi suatu kebanggaan dan terus untuk meningkatkan motivasi saya untuk berkarir ke depan. Kalau ibu pekerjaannya apa? Sekarang di warung sembako. Sebagai anak, maaf, tukang becak, ibu jualan, kehidupannya mungkin sulit ya secara ekonomi ya? Sangat sulit waktu itu. Oh, bukan sulit aja, sangat sulit. Betul. Sangat Baik, sulit. tapi sebelum Anda ceritakan masa lalu Anda dan bagaimana Anda kemudian bisa masuk Akabri atau sekarang Akademi Militer dan bisa kemudian menjadi wakil komandan. Nanti Anda ceritakan, tapi sekarang kita lihat dulu perjalanan hidup Imam Bukhori. Mas Imam, tadi Anda mengatakan bahwa masa kecil Anda bukan cuma sulit, tapi sangat sulit ya. Karena orang tua penarik becak, betul. Ibu dagang sembako. Nah, yang saya ingin tahu sesulit apa hidup Anda waktu kecil itu? Waktu kecil terekam sangat jelas pada saat saya TK. Jadi saya tidak punya rumah tetap. Saya berpindah rumah, terhitung sampai saat ini 5 kali pindah rumah. Rumah ya. Macam apa yang Anda tinggali? Seperti ruang tunggu tadi. Jadi hanya kecil. Luasnya gitu? Ya betul, itu kemudian lantainya 4 kali 5 atau kali 6 itu ya? Betul, bilik bambu. Gedek gitu Gedek. Ya? Oke, Gedek, kemudian anyaman bambu. Satu tempat tidur ya, saya tidur berempat. Kalau sehari-hari bagaimana? Kalau sehari-hari, kebetulan waktu itu ibu belum bekerja, Mas Andi. Oke. Jadi murni dari bapak saja, tukang becak. Jadi sehari-hari ya kami mengandalkan dari bapak yang mungkin sehari kadang-kadang dapat cuma 5.000, kadang juga tidak dapat penumpang, atau bahkan ya 10.000 itu tidak bisa menentu. Jadi dari situ saya selama belajar pesan dari orang tua karena sempat mau membantu waktu itu. Mas Membantu Andi. apa? Membantu bekerja. Dengan kerja apa? Jadi waktu kelas 5 SD saya sudah sampaikan ke emak, saya kan manggilnya emak sama bapak, Pak, Mak, saya tak bekerja, saya mau membantu bekerja. Kalau saya lihat anak-anak kelas waktu 5 itu SD mau bantu apa ini? loper koran. Oh, oke. Ya, jadi kalau pagi-pagi sebelum kita berangkat sekolah kan nganter ke rumah-rumah pakai sepeda. Loper saya bermaksud untuk membantu. Tetapi dari bapak dan mak saya menyampaikan, bilang, kamu tidak usah
bekerja. Kenapa? Tugasmu hanya sekolah, sekolah, dan sekolah. Urusan uang biar Bapak yang cari. Walaupun Anda tahu kesulitan. Walaupun saya tahu kesulitannya seperti apa. Ya dari latar belakang seperti itu tidak ada kata lain. Saya harus belajar fokus untuk apa yang disampaikan oleh orang tua saya. Oke, dengan apa yang Anda ceritakan tadi, penghasilan orang tua yang semata-mata dari ayah, bagaimana Anda dan adik-adik bisa sekolah ya? Untuk sekolah itu salah satunya dengan kondisi yang seperti itu Mas Andi, saya terlecut untuk selalu memberikan yang terbaik. Alhasil selama saya mengikuti pendidikan pada saat SD, SMP ya alhamdulillah dapat beasiswa karena dapat ranking 3 besar terus. Ya. Sampai di sini ada kesamaan sama saya. Ranking ya. Ya. Anda dari atas, saya dari bawah. Tapi sama-sama urutan ketiga. Ini yang menarik nanti adalah bagaimana kemudian Anda bisa masuk akademi militer. Ya. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya juga syukur alhamdulillah, Yenggi. Umur saya sampai detik ini alhamdulillah nggak tahu. Jadi Bapak juga nggak tahu? Lahir hari apa nggak tahu. Ya, Mas Imam, menarik ya, masa lalu Anda, anak tukang becak, ibu waktu itu tidak bekerja, tinggal di rumah petak, pindah berkali-kali sampai 5 kali ya, ngontrak itu, bukan Ngontrak. milik sendiri ya. Bukan. Sekolah untungnya dapat beasiswa, karena Anda tergolong pandai. Kemudian saya dengar juga bahwa tidak mudah juga, walaupun sudah dapat beasiswa, tapi untuk transportasi, uang makan, uang jajan itu bagaimana ceritanya? Kalau untuk transportasi ya menggunakan yang ada, jalan kaki Mas Andi. Jadi ke waktu SMP saya kurang lebih dari rumah ke sekolah itu 30 menit jalan kaki. Jalan kaki, jadi Anda harus bangun lebih pagi itu ya? Lebih pagi jalan kaki, ya kita manfaatkan yang ada. Kalau untuk uang jajan ya kita terima yang dari bapak saya, dari orang tua. Kalau Apapun adanya itu. kita dikasih 300 rupiah ya saya bawa. Kadang-kadang maksimal itu 500 rupiah Mas Andi waktu itu SMP. Nggak pernah lebih dari itu? Tidak Ya? pernah lebih karena tidak ada. Lalu bagaimana ceritanya Anda bisa masuk akademi militer, akademi angkatan darat ya? Waktu SMP, Mas Andi, kelulusan SMP, saya bertekad bahwa saya harus mencari sekolah yang minimal saya siap kerja waktu itu. Karena dengan kondisi orang tua, saya berpikir sepertinya kuliah tidak mungkin buat saya. Jadi saya harus siap untuk sekolah yang bisa mencetak saya bekerja. Waktu itu terpikirkan apa? Waktu itu terpikir STM dan yang kedua ada penawaran SMU Taruna Nusantara di Magelang. Kebetulan ada senior yang promosi. Saya tertarik dengan promosi dari senior saya. Ini sudah gratis, SMA-nya unggulan, tidak ada biaya, bahwa kita dapat uang saku juga waktu itu. Akhirnya saya ikut tes SMA Taruna Nusantara dan alhamdulillah saya langsung masuk SMA Taruna Nusantara. Dari situ SMA Taruna Nusantara ada juga setiap tahunnya di SMA itu diadakan pertemuan alumni. Ada yang dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian dari Sipil, dan sejak kelas 1 saya sudah menetapkan saya berkeinginan untuk menjadi perwira Angkatan Darat. Karena kalau kuliah saya kira ya, untuk biaya kos dan sebagainya tidak mungkin untuk orang tua saya, sehingga saya dari SMA 1, kelas 1 sudah menetapkan diri bercita-cita untuk menjadi perwira Angkatan Darat. Nah setelah Anda lulus masuk Taruna, bagaimana reaksi orang-orang di kampung itu? Karena saya dengar ada komunitas tukang becak itu ya. Komunitasnya ayah Anda itu ya. Betul. Apa reaksi mereka ketika melihat anak salah satu dari anggota komunitas bisa masuk Taruna gitu atau lulus Taruna? Jadi rekan-rekan pekerjaan bapak saya itu bangganya luar biasa. Bahwa tersiar kabar, wah Imam sudah sukses, gajinya sudah besar, gajinya sudah gede waktu itu. Oh wes kamu nggak usah kerja, tidur aja di rumah ada Imam katanya. Padahal Padahal baru masih Taruna. baru Taruna, Oh, Mas Andi. oke. Jadi masih Taruna. Ya saya anggap semua itu sebagai doa, doa dari rekan-rekan yang turut berbangga, turut mendoakan saya sampai menjadi seorang Taruna waktu itu, Mas Andi.
Dan menarik karena Anda lulusan terbaik ya, Adi Makayasa, kemudian ada penghargaan yang diberikan oleh komandan waktu itu ya. Betul. Ditanya harusnya apa, dapat rumah, tapi kemudian jadinya Waktu apa? itu kami waktu lulusan di Makayasa dapat peringkat nomor 1. Ditanya, saya mau renovasi rumah. Siap komandan, rumah saya tidak punya. Oh, Saya kalau tidak kita ada renovasi rumahnya orang. Rumahnya tidak ada. Oh, tidak ada. Oh iya. Ya sudah gini aja. Saya dibelikan warung waktu itu oleh Angkatan Darat, dihadiahi oleh warung sembako. Kenapa? Saat ini ibu saya bekerja di situ, Mas Andi. Jadi saya diberikan hadiah warung. Ini warung aja atau dengan isinya? Lengkap dengan isinya. Oh, Lengkap dengan isinya, alhamdulillah. Dengan syarat bapak saya tidak boleh becak lagi waktu itu. Jadi sudah tidak boleh becak dan harus mengelola warung itu dengan baik. Di sini ayahanda tercinta ada ya? Ada. Pak Abdus Salam. Nah, kita undang Pak Abdus Salam. Didampingi oleh Ibu Siti Khotijah, sang istri tercinta. Wis. Wah, Pak Salam, apa kabar? Baik. Orang Malang? Orang Malang Arodam bisa. Arodam bisa. Meduro. Ibu Siti, terima kasih sudah hadir ya. Tapi kok ganteng ini, nggak percaya saya ini tukang beca ini. Moda mana? Hampir sama, Pak. Oke, silakan duduk. Menarik sekali, kita berikan plus ya. Pak Salam, kelihatan nggak waktu kecil ini udah pinter ini? Sebetulnya imam ini mulai kecil, Pak ya. Kecil itu sudah anaknya itu tegas. Dalam arti pikirannya itu ke barat, maksudnya gitu. Punya prinsip. Nggak punya prinsip, nggak pernah dipengaruhi. Itu keras. Wataknya keras tapi nggak bisa. Hatinya itu, sosialnya itu saya lihat itu tinggi. Kenapa? Karena saya ikuti kalau disangui paling waktu itu 50 rupiah, 100. Itu nggak buat jajan, Pak. Buat apa? Dikasih orang yang mie, itu jalan, itu. Iya, terus hal lain yang menonjol dari Mas Imam waktu kecil apa lagi? Semua pelajaran yang Imam tekuni, ini hasil ini anak Imam ini sendiri. Kenapa? Karena saya tidak bisa untuk membantu, untuk belajar apa, matematika apa, lebih matematika. Nggak bisa sama sekali. Kalau itu sama kita, Pak. Iya. Kalau belajar, ini kan satu ruangan, Pak, Iya. untuk belajar. Ini jongkok gini. Maaf, karena nggak ada tempat duduk, jadi di lantai, di kasur itu, ya gantian sama mbaknya. Saya tidak pernah mengecek dapat berapa. Nah, cuman saya lihat sebentar. Waktu belajar sebentar, jongkok, terus ngaji, gitu. Bapak sendiri lulusan apa? Alhamdulillah SD, tapi ijazahnya saya ambil. Waktu itu. Saya juga syukur alhamdulillah, Yenggi. Umur saya sampai detik ini, alhamdulillah nggak tahu. Jadi Bapak juga nggak tahu? Lahir hari apa, nggak tahu. Jadi ini saya bersyukur. Karena merasa muda. Iya. Karena nggak tahu umur berapa. Ya. Kalau Ibu bagaimana menilai Mas Imam ini? Apa yang jadi perhatian Ibu selama Mas Imam dari kecil kemudian dewasa ini? Nah, Imam ini mulai kecil TK udah pinter, Pak. Saya dari gurunya, Bu, ini Imam ini pinter. Iya, Bu, saya gitu. Terus saya coba di rumah, ada koran. Nah, ini baca dulu, saya gitu. Saya kan nggak percaya, TK kok bisa, gitu loh, Pak. Alhamdulillah kok bisa. Oh, anak saya pintar, saya gitu. Sambil ngelihat ke suami gitu ya? Ya enggak. Turunannya sopo itu. Tapi kalau boleh tahu nilai-nilai ya, nilai-nilai apa yang Ibu dan Bapak itu ingin wariskan kepada Mas Imam sebagai pegangan hidup? Saya begini, kan saya nggak punya, saya gitu ke anak saya ini. Kamu belajar nak, jangan sampai apa? Itu loh,
Maksud saya memberikan biaya, saya gitu. Pokoknya kamu belajar sama ngaji. Supaya nggak seperti saya sama bapakmu gitu. Harus kamu sukses, saya gitu Pak. Oke, jadi hidupnya harus lebih baik daripada orang tuanya Lah gitu, iya. Jadi kalau Anda pegangan apa yang Anda jadikan pegangan yang diwariskan oleh ayah dan ibu? Yang pertama, selalu dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu adalah benteng saya tentunya dalam menjalani hidup. Yang kedua, saya selalu terngiang-ngiang, termotivasi oleh bapak dan mak saya manggilnya mak. Yeah. Itu tadi yang disampaikan oleh ibu saya. Kamu anaknya orang tidak mampu. Kamu gak usah mikir biaya, dan satu yang pelajaran perlu saya ambil, tidak perlu minder. Jangan kamu malu, jangan minder bahwa kamu anaknya tukang becak. Terlepas nanti kamu sekolah bergaul dengan anak-anak orang kaya, kamu jangan minder. Suatu saat anak orang kaya itu akan belajar dengan kamu. Baik, nah ini pesan buat anak-anak muda, Mas Imam ya, yang selama ini saya dengar juga masih banyak yang merasa kalau lahir dari anak keluarga miskin, ya orang tuanya tidak mampu atau pendidikannya rendah, kemudian merasa minder dan merasa bahwa mereka tidak akan bisa mewujudkan mimpi mereka. Mimpi pun mereka takut. Ya. Terima kasih Mas Andi. Jadi pesan saya kepada generasi muda, kepada rekan-rekan pemuda yang sampai saat ini mungkin senasib dengan saya. Yang pertama, kepada orang tua dulu, kepada kedua orang tua yang sudah memiliki anak, jangan takut untuk menyekolahkan, cari pendidikan setinggi-tingginya. Ini sudah dibuktikan dengan bapak ibu saya. Bapak ibu saya seorang tukang becak, tetapi tidak pernah lelah untuk menyekolahkan anaknya. Sekali lagi, pendidikan itu poin paling penting di saat masamu tua orang tua saya, yang sebentar lagi mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi. Di situ ada anak-anaknya yang siap untuk membantu di masa tua mereka. Poin yang kedua, Mas Andi, jadi jangan minder kepada seluruh pemuda yang mungkin senasib dengan saya, jangan pernah minder dengan pekerjaan orang tua kita. Justru dengan pekerjaan, background yang kita miliki, itu bisa jadikan pelecut semangat, motivasi untuk kita mencapai cita-cita yang kita harapkan, minimal bisa melebihi orang tua kita. Baik, terima kasih Mas Imam, Pak Salam, Ibu Siti, terima kasih banyak ya sudah hadir di acara Ki Candy. Ini memberikan inspirasi, motivasi bagi siapapun yang menonton acara ini. Terima kasih sekali lagi. Tamu kita berikutnya punya nasib yang kurang lebih sama. Lahir dari keluarga miskin, pernah melamar jadi office boy, tapi gagal. Pernah mendaftar untuk jadi tamtama, gagal juga. Daftar jadi bintara, gagal juga. Daftar di Akabri, gagal juga. Tapi bagaimana akhir cerita tamu kita ini? Ikuti terus Ki Candy. Terpaksa untuk mencukupi kebutuhan ya ibu saya yang bekerja menjadi cuci buruh. Buru cuci gitu? Buru cuci, jual gorengan, saya yang menjual begitu. Tamu kita berikutnya pernah ingin bekerja sebagai office boy, tapi gagal. Jadi kasir, gagal juga. Mendaftar 4 kali untuk jadi anggota TNI, mulai dari Tamtama, Bintara, Akabri atau Akademi Militer, gagal semua. Lalu bagaimana nasibnya sekarang? Mari kita sambut Haryono. Wow, siap. Ini komandan juga, jadi kita harus siap komandan. Silakan duduk, Mas Haryono.
Kalau lihat wajah Anda dan seragam Anda, pangkat Anda, mana percaya saya Anda pernah melamar jadi office boy. Siapa yang bisa nebak? Ini kesatuannya apa? TNI Angkatan Laut. Mas Haryono, umur berapa sekarang? Sekarang umur 42 Mas Andi. Wih, masih muda. Sekarang tugas di mana? Sekarang menjadi Komandan KRI Teluk Mandar. Komandan kapal perang. Anda lulusan Akademi Angkatan Laut tahun? Tahun 2000. Nah, sekarang Anda berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara Mas Andi. Kebetulan saya anak kelima dari 6 bersaudara. Anak yang terakhir perempuan. Oke. Yang kakak-kakak? Kakak-kakak Ada laki perempuan atau laki semua? Laki semua, terakhir perempuan. Satu-satunya perempuan? Satu-satunya perempuan. Jadi sebenarnya kenapa jadi 6 itu saya sudah tahu jawabannya. Laki, coba lagi, laki, coba lagi, laki, coba lagi, laki. Akhirnya. Jadi Anda sebenarnya lahir dari percobaan aja ini. Pekerjaan orang tua apa? Jadi begini Mas Andi, pekerjaan orang tua adalah petani penggarap. Petani penggarap, jadi bukan pemilik lahan ini ya? Bukan. Kebetulan pada waktu itu lahannya dijual, jadi nganggur selama itu. Jadi selama nganggur ya terpaksa untuk mencukupi kebutuhan ya ibu saya yang bekerja menjadi cuci buruh. Buruh cuci gitu? Buruh cuci, jual gorengan saya yang menjual begitu. Oh jadi Anda bantu ibu Bantu jualan juga. gorengan, di mana jualannya? Jadi tepatnya di daerah Malang Selatan, di jalan. Umur berapa waktu itu? Saya masih kecil, sekitar umur 9-10 tahunan. Dengar-dengar setelah lulus SMA atau masih SMA saya nggak tahu, Anda mau ngelamar kerjaan nggak dapat-dapat, termasuk ngelamar jadi office boy aja nggak diterima Anda. Mungkin terlalu ganteng sebagai Oke, bercanda ya. Nah, mau jadi kasir juga gagal ya. 4 kali betul itu Anda ingin jadi anggota TNI ya. Betul. Mulai dari daftar Tamtama nggak bisa, gagal. Betul. Bintara gagal. Betul. Kemudian Akademi Militer juga gagal. Ya, coba lagi, baru kemudian nanti cerita ya bagaimana Anda akhirnya berhasil. Ya. Tapi untuk sementara kita saksikan dulu liputan berikut ini. Masih berkaitan dengan masa lalu Anda ya. Tadi ayah petani sebenarnya tapi penggarap ya, artinya buruh tani, bukan pemilik lahannya. Bukan. Nah, kemudian tanahnya dijual oleh yang punya, ayah Anda kehilangan pekerjaan. Betul. Tapi belakangan saya dapat info bahwa ayah Anda jadi supir angkot, betul itu? Betul, jadi supir angkot. Nah, kapan itu jadi supir angkotnya? Akhirnya kami sudah masuk ke SMP. Dan dengar-dengar Anda sering bantu jadi keneknya, kondektur? Betul, kalau selepas pulang sekolah saya bantu. Ada bantu orang tua untuk jadi kernetnya. Kalau waktu kernetnya tidak masuk, saya jadi kernetnya. Tapi saya selalu ingin tahu gitu bagaimana perasaan seorang anak ya dengan pekerjaan seperti itu kalau ketahuan sama teman-temannya. Ada teman yang tahu nggak Anda anaknya supir angkot dan Anda jadi kondekturnya gitu? Beberapa anak teman saya ada yang tahu, tapi saya tidak pernah merasa minder atau berkecil hati. Karena menurut saya semua punya kesempatan yang sama. Dan dalam hati kecil saya, orang lain bisa, pasti saya bisa. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Nah terus adik-adik kakak Anda ikut meringankan beban ekonomi keluarga nggak? Kakak saya nomor 3, dia membantu untuk jual koran. Karena kebetulan Mas Andi, kita kan keluarga besar. Dengan anak jumlah 6, terus bapak tidak. Cuma? Anak cuma 6 katanya. Di acara ini kami selalu ingin tahu bagaimana anak dari keluarga yang sangat sederhana atau bisa dikatakan miskin, kemudian bisa masuk Akademi Militer, sekarang dengan pangkat letkol, jadi komandan kapal perang, ya. Ini kan sesuatu yang prestise ya. Nah, tapi nanti Anda ceritakan, sekarang kita rehat dulu, saya akan segera kembali. Pokoknya kudu hati-hati. Ya tadi ya, eling. Terus sampai korupsi, ngaten nopo.
Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih bersama Letkol Haryono, anak dari supir angkot, dulu petani, ibu jual jamu, buruh cuci, tapi sekarang Letkol Haryono jadi komandan kapal perang di TNI Angkatan Laut. Nah, kembali ke urusan bagaimana sampai Anda bisa seperti sekarang dengan pangkat seperti ini. Anda masuk Akademi Angkatan Laut. Betul. Itu tahun? Tahun 97. Bagaimana ceritanya anak supir angkot bisa sampai masuk ke Akademi Militer? Begini Mas Andi. Jadi selepas tahun 96 kami lulus, saya berpikir saya harus bekerja. Kebetulan saya termotivasi untuk menjadi tentara itu karena pada waktu SMA itu ada senior saya datang ke SMA. Dia melihat, wah penampilannya terus dari cara ngomong berwibawa sekali. Keren gitu. Keren, ya. Mas, ya. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, saya bertanya-tanya, akhirnya saya mencoba untuk daftar, tapi ternyata gagal. Terus setelah gagal apa yang Anda gagal, lakukan? dalam benak saya yang penting saya bekerja dan meringankan beban orang tua. Itu saja. Saya bekerja melamar sebagai office boy, sebagai kasir. Jadi benar, ada lowongan office boy Anda melamar? Melamar. Diterima atau tidak? Tidak diterima juga. Office boy juga Anda nggak diterima ya? Sempat ngelamar jadi kasir katanya ya? Betul, Mas Andi. Diterima atau enggak itu? Sama juga tidak. Enggak diterima juga. Wah, ujian hidup Anda berat waktu itu ya. Padahal rencana untuk meringankan beban orang tua. Betul, Mas Andi. Kami berusaha untuk mencoba lagi, mencoba dan mencoba, karena kami berpikir bahwa kesuksesan itu adalah kegagalannya adalah yang kesuksesan tertunda. tertunda. Nah, yang Anda kemudian daftar untuk Tamtama itu benar juga? Betul, Mas Andi. Selepas saya gagal dari Akabri, saya mencoba daftar untuk Bintara Darat, gagal. Saya coba untuk mencoba Angkatan Darat, Tamtama Kopassus, gagal juga. Saya coba Bintara, gagal juga. Dan saya tidak pernah mengenal menyerah. Saya coba, dan saya coba. Terakhir tahun 97 baru saya bisa masuk. Anak sekarang gagal sekali, kayaknya dunia runtuh. Menarik juga, mudah-mudahan anak-anak muda sekarang mendengar cerita Anda ini. Jadi gagal, tapi coba, toh akhirnya berhasil ya. Terus masuk Akabri Laut Surabaya. Akabri Laut Surabaya. Lulus tahun? Saya lulus tahun 2000, Mas Andi. Nah, saya adalah orang yang percaya bahwa seseorang yang sukses di bidang apa aja, itu karena ada nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua kepada anak itu. Saya punya keyakinan yang tinggi sekali. Mau orang tuanya kaya, mau miskin, mau pendidikan rendah, pendidikan tinggi, pasti ada nilai-nilai yang dia wariskan kepada anaknya sehingga anaknya bisa sukses. Nah, omong-omong, ayah masih ada? Bapak sudah meninggal tahun 2007, Mas Andi. Jadi tinggal ibu? Tinggal ibu. Oke, kalau gitu kita undang Ibu Ramini, ibunda tercinta. Baik, Ibu Ramini apa kabar? Baik, Pak. Baik, nggih, matur nuwun, monggo pinara. Nggih. Nggih. Asalipun pundi, Bu? Kula asli Tulungagung. Tulungagung. Nggih. Cantol wong Donomulyo. Kecantol itu nggak sengaja ya. Jatuh terus nyantol gitu ya. Jadi, Ibu pendidikannya apa terakhir? SMP. SMP. Taman Siswa Tulungagung. Nah, Bu, cerita sifat-sifat dari Mas Haryono waktu kecil ini, apa yang Ibu kenang, yang menonjol? Mas Haryono itu anaknya baik, Pak. Baik. Nggak pernah main di rumah aja. Oh, di rumah aja? Kalau dicari temannya baru pergi. Kalau pergi sendiri enggak. Tapi ngomong, Ibu tahu nggak pangkatnya Mas Haryono sekarang ini apa? Letkol. Letkol. Oh, Letkol. Nggih. Letkol sama Jenderal tinggian mana? Boten sumerap.
Kalau ibu sendiri itu nasihat ibu waktu Mas Haryono kecil dulu apa yang nasihat yang ibu sering sampaikan? Ya pokoknya sing apik terus napa niku ngaji ngeten Pak. Setiap Jumat mesti sembahyang wonten langgar. Itu yang ibu Nggih. dorong ya. Nggih. Ya Jumat sih sembahyang Bu ya. Tegese kira ning omah lho Pak, wonten langgar ngoten lho Pak. Oke. Nah, terus kalau Mas Haryono sendiri ya, lepas dari ayah sudah tiada ya. Tapi nilai-nilai yang Anda jadikan pegangan. Kalau ayah pendidikannya apa? SMP Mas Andi. Oh, SMP. Nilai-nilai yang kuat yang Anda pegang dari baik ibu maupun ayah itu apa ya? 3 hal, eling hati-hati lan waspada. Eling hati-hati lan waspada. Ingat hati-hati dan waspada. Artinya apa ini? Kalau eling dulu. Eling ingat bahwa kita hidup ini adalah sifatnya sementara. Dan hanya Tuhan yang mempunyai jiwa kita. Terus yang kedua, hati-hati dalam berbuat, bertingkah laku kita harus tetap berhati-hati, selalu berdoa. Waspada, kesiapan kita harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi artinya hidup kita bisa bermanfaat buat orang lain. Demikian. Oke, jadi itu yang Anda pegang ya. Ibu, pernah nggak terbayang Mas Haryono ini bisa jadi seperti sekarang? Kebayang nggak? Enggak Pak. Soalnya kita kan orang tidak punya. Orang tuanya Pak sopir aja jadi apa anaknya gitu, dinyek orang gitu Pak. Oh, sering diledek, diremehkan ya? Iya. Dinyek uang. Sopir ya jadi apa anaknya gitu. Saya ya. Anaknya jadi kondektur. Saya juga ya buruh nyuci Pak, anak saya banyak 6 ya Pak. Bahagia nggak, bangga nggak sekarang anaknya Bangga Pak. jadi tentara? Iya, bangga sekali. Kalau nasihatnya sekarang apa? Harapan ibu terhadap Ananda tercinta apa, Bu? Nggih, pokoknya kudu hati-hati. Ya tadi ya, Nggih, eling. Terus sampai korupsi ngaten napa. Setuju sekali ya. Susah boleh wong susah. desa lho, Pak. Wong desa ya. Wong Nggak desa, usah. apa adanya gitu. Iya. Jangan sampai korupsi ya. Iya. Ini nasihat yang paling Iya. cespleng ini Bu. Iya. Terus gak usah macam-macam, gak usah neko-neko ya. Iya. Kita boleh lahir dari keluarga miskin, tapi kita tidak boleh mencuri uang orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tentu saja saya ingin juga Mas Haryono berbagi kepada generasi muda kita ya. Kasih pesan untuk membuat mereka semangat, membuat mereka terinspirasi, membuat mereka juga tanda kutip merasa bahwa mewujudkan mimpi dengan situasi apapun dimungkinkan. Karena Anda dan Mas Imam Bukhari tadi adalah contoh. Adakah sesuatu yang bisa disampaikan? Terima kasih Mas Andi. Kami menyampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di wilayah Indonesia, mungkin nasibnya sama dengan saya. Yang pertama, kalian punya nasib dan motivasi harus bahwa yang pertama harus mempunyai mimpi. Bermimpilah setinggi langit. Kalau Anda jatuh masih di awan. Terus yang kedua, jangan merasa rendah diri dengan di hadapan siapapun. Kalau yakinlah bahwa tanamkan dalam diri Anda adalah kalau orang lain bisa, pasti saya bisa. Terus yang ketiga, percayalah bahwa mendaftar di Akademi TNI Angkatan Laut maupun di kemiliteran manapun, itu sifatnya adalah sukarela dan tidak dipungut biaya. Contohnya saya, Mas Imam, itu adalah salah satu contoh bahwa mendaftar TNI ini adalah gratis. Dan yang terakhir, saya bukan promosi Mas Andi. Iya, monggo. Bahwa saya Angkatan Laut, ada slogan join the Navy to see the world. Artinya bergabunglah dengan Angkatan Laut
maka kalian akan bisa melihat dunia. Contohnya saya sudah keliling dunia sampai ke Amerika. Demikian yang saya tahu. Baik, matur nuwun nggih Bu. Terima kasih Mas Haryono. Tamu kita berikutnya ini juga menarik karena ayahnya sudah ikhlas anaknya jadi tukang bakso keliling. Bahkan ayahnya yang tukang bakso itu sudah membagi wilayah. Nah, kamu nanti dagangannya wilayah utara, ayah di wilayah selatan. Kira-kira gitulah. Tapi sekarang dia jadi apa? Ikuti terus Kick Andy. Kalau tiwul yang bagus Mas Andi, itu warnanya itu kuning kecoklatan. Tapi tiwul yang saya makan ini warnanya coklat kehitaman. Karena beberapa kali mendaftar untuk masuk Akabri gagal, maka ayahnya ikhlas. Anaknya jadi tukang bakso keliling saja. Bahkan ayahnya yang juga tukang bakso sudah membagi wilayah. Bagaimana mereka berdagang dan membagi rezeki. Lalu anaknya sekarang jadi apa? Mari kita sambut Sumarno. Harus saya panggil sekarang Kolonel Sumarno. Siap. Siap. Matur nuwun, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Pak Sumarno, Saya Mas Andi, umur berapa sekarang? 48 Mas Andi. Masih muda dan sebentar lagi jenderal. Kalau Anda juga lulusan Akademi Militer atau Akabri? Ya Mas Andi, saya lulusan dari Akademi TNI Angkatan Udara. Udara ya. Lulus tahun 1995. Sekarang tugasnya mana? Tugas saya sebagai Kepala Bagian Operasi Pengamanan, Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden di Kementerian Sekretariat Negara. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Dengan pangkat dan jabatan seperti sekarang ini ya, gagah, perwira, dan yang saya tanyakan adalah pekerjaan orang tua Anda dulu apa? Pekerjaan Bapak sebelum menjadi penjual bakso pernah menjadi tukang becak. Cuman karena kami waktu itu masih tinggal berpindah-pindah juga, ingat saya 2 kali pindah kontrak. Ini di mana ini? Di Pati. Pati, Jawa Iya, Tengah ya. Jawa Tengah. Oke, terus? Kemudian satu kali orang tua saya harus beli tanah Mas. Beli tanah, tapi dengan menjual becaknya, kemudian menjual sepedanya, sama perhiasan dari ibu saya dijual juga. Untuk membeli tanah, supaya bisa bikin rumah sendiri. Nanti saya akan tanyakan bagaimana akhirnya Anda bisa masuk ke Akabri, jadi Angkatan Udara, pangkat kolonel, kerja bergengsi di istana, ya. Tapi sebelum sampai di sana, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Pak Sumarno, tadi kan Anda cerita ayah dulu mengayu becak ya, tukang becak. Kemudian becaknya dijual, sepeda dijual, perhiasan orang tua dijual juga. Karena mau beli sebidang tanah supaya bisa hidup tenang mungkin ya, punya rumah sendiri. Nah, gara-gara semua becak dijual tadi, kemudian akhirnya berubah profesi jadi tukang bakso. Ya. Itu umur Anda berapa ketika ayah jadi tukang becak dan tukang bakso? Saya masih ingat sampai dengan umur 5 tahun lah, Bapak itu masih sebagai penarik becak. Kemudian kami pindah ke arah selatan, yaitu satu desa juga masih, tapi lebih ke letaknya di selatan.
Kemudian dari situ setelah punya rumah baru pinjem uang ke tetangga untuk modal sebagai penjual bakso. Oke. Kira-kira begitu. Ini Mas. masih di Pati ini ya? Masih di Pati. Bagaimana ayah menghidupi atau memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan 6 anak itu tadi, bagaimana cara ayah mengelola uang? Awalnya hanya bapak yang bekerja, tapi setelah kami tumbuh menjadi dewasa, Kebutuhan sampai bertambah. sekolah, kemudian kebutuhan bertambah, akhirnya ibu juga membantu sebagai penjual jamu. Awalnya juga satu hari itu jualan jamu hanya sekali, yaitu pagi hari sampai siang hari. Namun karena dirasa kebutuhan mulai meningkat, akhirnya sehari jualan jamu 2 kali, Mas Andi. Saya dengar kabar kalau hujan itu yang paling ditakuti ya oleh ayah, ibu, dan seluruh keluarga. Kenapa? Jadi menurut kami hujan itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi kehidupan kami. Karena begitu musim penghujan tiba, kebanyakan jualan bapak saya maupun jualan ibu saya masih utuh dibawa pulang. Karena orang tidak mau keluar rumah, mending di dalam rumah waktu hujan daripada beli bakso atau bahkan minum jamu. 3 hari berikutnya bapak saya tidak jualan bakso lagi, menunggu modal dari ibu. Sementara ibu juga waktu musim penghujan tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Sampai istilahnya, mohon maaf, kalau kita sebut di Jawa itu ada namanya pedaringan. Apa itu? Pedaringan itu tempat untuk menyimpan beras. Oke. Itu kosong sama sekali. Nggak ada beras di rumah? Nggak ada beras sama Nah, sekali. kalau nggak ada beras makan apa? Kami beli gaplek, Mas Andi. Artinya itu memang lebih murah? Iya. Dan lebih tiwul. kenyang ya? Iya. Kalau tiwul yang bagus, Mas Andi, itu warnanya itu kuning kecoklatan. Tapi tiwul yang saya makan ini warnanya coklat kehitaman. Agak beda, Mas Andi. Memang kondisi ekonomi yang sangat sulit ya. Dan dengar-dengar karena kesulitan ekonomi pula Anda ngejar-ngejar layangan ya. Apa Ya. hubungannya antara kondisi ekonomi dengan ngejar-ngejar layangan? Bisa dijelasin? Setiap kali saya pulang dari ngembala kambing itu saya dapatkan minimal 3 layang-layang putus. 3 layang-layang putus itulah yang saya jual kembali. Oh, ini bisnis ini ya. Oke. Saya jual kembali, kemudian uangnya begitu saya taruh di tabungan gitu. Dulu tabungannya pakai bambu gitu, Mas Andi. Iya. Nah, kemudian ibu bilang, "Le, tabungannya saya pinjam dulu ya untuk beli beras." Oh ya, silahkan. Dan ada cara lain katanya, Anda cari kepiting di sawah gitu ya? Iya. Kepiting Jadi, untuk apa? kami rebus, kemudian setengah matang kami ambil batoknya itu, kemudian kami tumbuk. Setelah kami tumbuk sampai halus, kemudian dikasih bumbu oleh mama, saya bilang ibu saya mama, dipaksa bumbu, kemudian dimasak lagi, baru itu bisa kami makan. Itu enak nggak itu? Enak, Mas, waktu itu. Waktu itu Mas. Iya. Lalu untuk sekolah bagaimana ceritanya orang tua bisa membiayai Anda dan saudara-saudara? Iya. Untuk sekolah saya masih ingat sekali, setiap kali ada kenaikan sekolah seperti bulan Juli biasanya, orang tua saya harus memberikan kami semua anak-anaknya adalah seperti baju, seragam, buku, tas, sepatu, dan sebagainya. Nah, itu dari mana uangnya itu? Sertifikat tanah, rumah dan tanah dari orang tua itu diagunkan ke satu bank untuk mendapatkan pinjaman dari bank, kemudian setelah itu baru untuk beli yang saya sampaikan tadi. Dan pada akhirnya juga itu berimbas kepada keinginan kami untuk kuliah tidak bisa terlaksana. Nanti cerita, toh akhirnya Anda berhasil masuk Akabris. Lalu saya pribadi dan saya yakin penonton ingin tahu juga bagaimana anak tukang beca, bakso keliling, tukang jamu, kok bisa masuk Akabri dan sekarang berpangkat kolonel. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali.
memikul beban yang makin sara, kau tetap bertahan. Nah, sekarang masuk ke babak di mana kami ingin mendengarkan bagaimana anak tukang bakso ini ya, tukang becak, tukang bakso, bahkan ibunya tukang jamu ini bisa masuk ke Akabri. Bagaimana ceritanya? 1990 saya dipanggil oleh orang tua saya. Beliau sampaikan bahwa, Le, kata orang-orang SMA-mu itu bagus. Jadi kamu harus kuliah. Senang hati saya. Kuliah ya. Senang sekali. Tapi kalau kamu kuliah, adik-adikmu yang 4 orang itu nggak akan sekolah. Orang tuamu hanya bisa memberikan modal kepada anak-anaknya hanya sampai SMA. Setelah itu ya harapannya kamu bekerja. Kira-kira demikian, sehingga saya manut saja dengan kondisi real yang ada itu. Namun teman saya satu kampung juga menghampiri saya, mengajak saya daftar Akabri. Kemudian kami daftar melalui Semarang. Kemudian di sana saya gagal. Oh, saya kira cerita sukses ini tadi. Tetapi di situ ada satu hikmah yang saya ambil. Kalau tesnya seperti ini, saya kok yakin sekali saya bisa. Saya pikir, ini bisa saya ngerjakan ini. Sehingga saya coba tahun berikutnya, yaitu tahun 91. Sukses. Gagal juga, Mas. Ya apa, kalau gitu kita salah ngundang ini sebenarnya. Nih. Oke, terus? Tahun 92 kami coba lagi. Akhirnya... Saking malunya saya sama orang tua saya dan cemoohan dari kawan-kawan maupun tetangga kami. Kowe ngerti nggak, No? Kamu itu seorang manusia kerdil yang berusaha untuk menggapai bintang. Jadi nggak akan mungkin. Iya, nggak. Kira-kira demikian. Jadi karena malu ya? Karena malu itulah akhirnya kami daftar. Diam-diam? Diam-diam. Okay. Jadi saya termasuk sama orang tua. Dan syukur puji Tuhan bahwa pada yang ketiga ini saya lolos, saya dinyatakan lulus dan masuk Akademi TNI Angkatan Udara. Jadi tadi ya, jangan menyerah, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi di antara kegagalan-kegagalan itu katanya Anda akhirnya mau bekerja waktu itu karena nggak enak hati sama orang tua, betul? Orang tua sebenarnya di gagal kedua itu kan kepengin saya kerja sesuai dengan keahlian orang tua. Pengen jadi tukang bakso. Sampai saya dimotivasi oleh bapak masalah jualan bakso itu. Nanti motivasinya juga menarik. Nanti pas jualan bakso, bapak sebelah wilayah utara, kamu yang sebelah selatan. Jadi ada pembagian wilayah kerja. Ada pembagian wilayah kerja. Jadi supaya kita tidak rebutan pelanggan. Gitu. Iya, saya katakan ya kapan saya berubah, saya enggak mau. Tapi katanya pernah jadi waiter, pramusaji gitu, betul? Iya, pernah jadi pramusaji. Katanya pernah jadi tukang bangunan, betul juga? Iya, jadi yang bangunannya dia punya tukang sendiri, nah saya kulinya kuli gitulah Mas kira-kira. Aduh, ya agak menyedihkan ini ya. Nah, ketika Anda masuk Taruna, itu Anda kan masuk asrama. Sekian lama nggak ada hubungan dengan orang tua. Kemudian orang tua Anda menerima surat dan mereka menganggap atau merasa bahwa ini surat untuk pemberitahuan Anda sudah meninggal. Gimana ceritanya itu? Pada waktu itu ada satu orang koramil datang ke rumah. Menyampaikan surat dari Mabes Abri waktu itu masih. Mabes Abri. Kemudian karena ibu saya tidak bisa baca tulis, akhirnya tanya kepada anggota koramil tadi, ini apa Pak? Oh ini dari Mabes Abri Bu, terima saja. Akhirnya diterima, kemudian sedih, kemudian lari ataupun mendekati ayah saya.
Pak ini ada surat dari Mabes ABRI diantar oleh anggota Koramil. Ini maksudnya apa? Bapak saya juga penuh tanya-tanya, akhirnya bingung, akhirnya kedua-duanya mempersepsikan saya meninggal. Ini surat pemberitahuan meninggal. Ini anak kita meninggal ini, karena ini surat pemberitahuan meninggal. Padahal belum dibaca, Mas Andi. Nangis lah mereka. Jadi ya? nangis. Nah untungnya saat itu orang tua saya ingat, oh ya Pak RW kita kan dari kepolisian, ayo kita ke sana. Akhirnya mereka berdua ke rumahnya Pak RW. Kira-kira dari rumah ke rumahnya Pak RW itu sekitar ada 300 meter, Mas Andi. Nah, jalan ke sana. Jalan ke sana sambil menangis. Betul. Jadi orang sekampung lihat ada apa ini. Sambil menangis dua-duanya, begitu ketemu Pak RW sampaikan, Pak RW anak saya ini bagaimana? Kemudian dibaca oleh Pak RW, disampaikan oleh Pak RW. Loh, Pak ini surat kabar baik. Ini menyampaikan bahwa Dek Marno sudah diterima di Akabri, sekarang lagi pendidikan. Jadi jangan nangis. Orang anaknya diterima Akabri kok nangis. Akhirnya berhentilah nangisnya Mas Andi. Kembali lagi, saya tadi kan cerita tentang nilai-nilai orang tua yang saya yakini bahwa itu selalu diwariskan kepada anak. Nah, salah satu yang saya dengar kabarnya adalah soal kepala ikan. Iya, Mas. Nah, ini ada adik Anda mau datang mengantarkan ikan goreng katanya. Nah, silakan Mbak Sri Sumartini atau biasa dipanggil Meni. Nah, ini serius ini. Coba. Iya. Adinda tercinta, ya. Mbak Meni. Mbak Meni. Buat saya. Iya. Makanan kesukaan kakak. Coba. Katanya mau bawa ikan goreng. Monggo. Bismillah. Oke. Nah, filosofi ikan ini gimana? Cerita. Cerita mama itu, kalau biasa makan ikan, insya Allah nak, kepala terutama Pak ya, insya Allah nanti kamu akan menjadi kepala. Oh gitu. Tunggu. Tapi kenapa nangis? Ingat mama. Hah? Tapi Anda dulu protes dikasih makan kepalanya ya, hanya kepalanya waktu itu ya. Iya. Kenapa Anda protes? Iya Mas Andi, ya saat itu kan kita masih remaja, kan butuh makan banyak. Begitu kita lihat sudah nasinya nasi tiwul atau nasi beras, normalnya kan sekali masak sekali makan. Ini sudah 2 atau 3 hari itu baru kami makan. Nasi wadang, kami sebut nasi wadang. Sego wadang. Sego wadang itu Jadi artinya masak yang kemarin masih dimasak sisa, ulang, dimasak lagi, baru dimakan. Itu sebenarnya penuh kehangatan, dihangatkan terus. Ya. Kemudian sudah nasinya seperti itu, lauknya hanya dikasih kepala. Jadi Mak kenapa sih saya dikasih kepala? Ya ini badannya ke sini sama ekor buat bapak, kan bapak yang kerja. Ya, akhirnya saya protes. Ya sekali-sekali saya dikasih ini, janganlah. Biar bapak yang kerja porsinya lebih besar. Kamu makan kepala ikan saja. Siapa tahu nanti kamu jadi kepala. Oh, ini doa seorang ibu. Baik ya. Dan makan ikan hanya sesekali ya, kalau ada rezeki ya. Iya. Apakah orang tua, ayah dan ibu sempat lihat Anda sudah lulus Akabri? Sempat lihat Anda jadi perwira? Jadi perwira sempat. Pada pangkat apa mereka meninggal? Pangkat kapten mau ke mayor, ibu dipanggil Tuhan. Kira-kira tahun 2006. Kemudian bapak meninggal tahun 2015. Jadi
Sayangnya ya orang tua belum melihat Anda sampai setinggi ini ya. Apalagi kerja melayani langsung Presiden Republik Indonesia. Baik, di akhir ini katanya Anda, Mas Imam Bukhari, dan juga Mas Haryono mau nyanyi sebagai ungkapan perasaan terima kasih kepada orang tua. Tapi kebetulan lagunya tentang ayah. Lagu apa sih sebenarnya ini? Lagu ciptaan Ebit Kiadi. Dengan judul? Dengan judul Titip Rindu Buat Ayah. Ya, tapi sebelum itu, di akhir acara ini saya akan membagikan buku. Ya, beberapa buku berbagai judul kepada penonton yang hadir. Apakah semua sudah menerima buku ini? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan kepada Anda di rumah. Anda bisa mengakses buku-buku ini melalui Twitter, kuis di Twitter Kick Andy Show, dan juga Anda bisa mengaksesnya melalui kickandy.com, dan informasi-informasi di Instagram maupun di Facebook Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang belum sempat menonton dari awal, Anda bisa menyaksikan program atau episode ini di metrotvnews.com. Juga di YouTube melalui Kick Andy Show.